Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Kristiani Jemadu dari kelas 10D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Islam. Baik, langsung saja kita ke videonya. Kita mulai dari sistem pemerintahan pada masa Islam. Di masa Islam, kerajaan disebut dengan kesultanan, sehingga pemimpinnya disebut dengan sultan atau dalam bahasa Arab adalah raja. Ia merupakan pemimpin tertinggi selain sultan. Sebutan lain untuk pemimpin adalah maulana, susuhan, dan penembahan. Pengkultusan dewa yang dimiliki seorang raja tidak lagi terdapat di masa Islam. Di masa Islam, seorang sultan memperkuat kedudukannya dengan mengaitkan dirinya melalui garis keturunan para Nabi Muhammad. Selain itu, di dalam Islam tidak ada sistem kasta, sehingga seorang sultan bukanlah seorang yang harus ditaati. Dan sultan juga bukan titisan dari Allah. Sultan hanyalah manusia biasa yang diberikan kelebihan sehingga pantas untuk memimpin suatu kerajaan. Ketika mengambil suatu keputusan, baik itu yang berkaitan dengan agama dan pemerintahan, sultan biasanya berdiskusi terlebih dahulu dengan para ulama, agar keputusan-keputusan tersebut dapat diterima oleh rakyat dengan penuh rahmat. Salah satu kelompok ulama yang terkenal di Nusantara adalah Wali Songo atau 9 Wali. Anggota Wali Songo banyak yang menjadi penasihat bagi kerajaan Demak. Dalam hal pengangkatan raja di masa Islam, terdapat kesamaan dengan pengangkatan raja di masa sistem pemerintahan agama Hindu-Buddha. Sultan diangkat berdasarkan garis keturunan. Jika dilihat mampu dan berwibawa untuk memimpin, maka anak sultan akan mendapatkan tahta untuk memimpin kerajaan. Berikut kehidupan masyarakat di masa kerajaan Islam, yaitu meliputi aspek 1. Sistem sosial. Salah satu alasannya karena dalam Islam tidak ada sistem kasta. Hal ini menyebabkan aturan kasta sudah tidak berlaku di kehidupan masyarakat di masa kerajaan Islam. Selain kasta, masyarakat juga telah menggunakan nama Arab seperti Muhammad, Abdullah, Umar, Ali, Ibrahim, Hasan, Hamzah, Musa, dan lainnya. Kosakata bahasa Arab juga banyak diserap dan digunakan ke bahasa pada masa itu. Alasan lain mengapa Islam mudah diterima adalah ajarannya cenderung lebih sederhana, syarat untuk masuk ke dalam Islam mudah, tidak mengenal sistem kasta, upacara-upacara keagamaan yang ada lebih sederhana, disebarkan melalui jalan damai, berbeda dengan Katolik dan Kristen yang disebarkan oleh bangsa asing yang menjajah. 2. Sistem ekonomi. Pada masa Islam, kehidupan perekonomian bergantung pada pedagang. Banyak kerajaan Islam yang terletak di dekat pantai. Lokasi yang strategis ini menjadikan mudah menjadi tempat persinggahan perdagangan, yaitu saat itu menggunakan kapal laut. Hal ini juga memicu berdirinya bandar-bandar atau tempat pelabuhan tempat transaksi perdagangan terjadi. Tempat tersebut tidak hanya disinggahi oleh pedagang pribumi, tetapi juga oleh pedagang dari mancanegara. Pedagang dari mancanegara umumnya berasal dari Arab, Persia, Tiongkok, bahkan Eropa. Komoditas yang dijual saat itu terdiri dari rempah-rempah, perhiasan, ataupun keramik. Uniknya, pedagang dari Arab seringkali membentuk komunitas Arab yang dikenal dengan nama Kampung Arab. Sering dijumpai kampung ini terletak di pesisir. Meski begitu, tak jarang kampung ini juga dibentuk di daerah yang jauh dari garis pantai dan cenderung dekat dengan pusat kota yang ramai. Ini salah satu kampung yang terletak di Palembang. 3. Sistem kebudayaan. Pada masa perkembangan Islam di Nusantara, terjadi kemajuan dari segi budaya. Ditemukannya naskah-naskah Islam ataupun sastra-sastra Islam yang bisa menjadi salah satu sumber sejarah perkembangan Islam di Indonesia serta menambah kehazan budaya Islam pada masa itu adalah fakta pendukungnya. Karya-karya sastra ini semakin menyebar setelah masa Majapahit, karena pusat kebudayaan tersebar ke seluruh Nusantara yang merupakan perpaduan budaya Indonesia asli.
Hindu-Buddha, dan Islam. Selain itu, ada beberapa ajaran yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Nusantara, khususnya Jawa. Adanya ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf ini salah satunya diajarkan oleh Sunan Bonang, yaitu juga setelah menulis suluk. Beliau menghasilkan buku karya Sunan Bonang atau Hadebok Van Bonang. Walaupun Islam hanya mempunyai dampak yang sangat terbatas terhadap falsafah Jawa, tetapi agama ini telah menyebabkan terjadinya pergeseran budaya dalam kehidupan masyarakat Jawa. Kaitan ini merupakan salah satu ajaran Islam yang akhirnya menyatu dengan kebudayaan masyarakat Nusantara. Selain itu, masyarakat melakukan penguburan sebagai pengganti pembakaran mayat. Selain itu, muncul banyak bangunan keraton atau istana yang dijadikan sebagai tempat tinggal bagi sultan bersama sanak keluarganya. Bangunan ini umumnya memadukan antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan Islam. Di antaranya adalah Keraton Kasunan dan Hadiningrat di Surakarta, Solo, Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebon di Cirebon, Keraton Yogyakarta, Istana Maimun di Medan, atau Kompleks Istana di Pulau Penyemangat, Kepulauan Riau. Kompleks Pulau Penyemangat yang terdiri dari istana, masjid, serta makam-makam raja. Kehidupan masyarakat di masa kerajaan Islam ternyata banyak yang dapat kita temui di kehidupan saat ini, seperti bangunan masjid dan menara, makam, Istana Sultan Ternate, Masjid Agung Demak, Masjid Agung Gade Kauman, senjata roncong, dan hiasan kepala tengkolak. Baik, sekian saja penjelasan saya tentang kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Islam. Mohon maaf jika dalam video saya terdapat kesalahan. Terima kasih.